and entertainment station, the best campus radio in town. Halo Ikimania semuanya. Halo. Oke, back again with us gitu ya di Creatox, where creative minds talks. Tempat dimana kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih seputar dengan dunia kreatif, karir, dan inspirasi bareng aku Rahma Dan aku Aisyah yang akan nemenin kalian untuk di episode Creatox hari ini. Nah, kira-kira nih Kak Rahma, di Creatox hari ini kita bakal ngobrol tentang apa sih? Jadi di Creatox hari ini kita bakal bahas perjalanan seru nih dari dunia desain visual, karena kita kali ini punya gestar yang gong banget nih di dunia kreatif gitu Kak Ais ya. Nah, PJJ benar, PDD sejati gitu ya. Mulai dari sekolah di jurusan DKV, lanjut kuliah ilmu komunikasi, aktif organisasi, sampai pengalaman magang dan kerja di bidang kreatif loh. Berarti bukan mahasiswa kupu-kupu juga. Bener nih, aktif banget ya. Nah, dari riwayatnya nih udah kedengeran banget seaktif apa ya narasumber kita. Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Firda. Halo Kak Media. Halo. Apa kabarnya nih Kak Firda hari ini? Alhamdulillah baik, semoga teman-teman juga baik ya. Amin. Nah, senang banget ya kita berdua ini bisa datengin Kak Firda langsung nih ke sini untuk berbagi cerita ya hari ini. Oke, mungkin nih Kak Firda seperti yang kita mulai aja dari awal yang sudah disinggung sama Kak Rahma tadi, bahwa Kak Firda itu saat SMK kan merupakan lulusan dari jurusan DKV. Nah, mungkin Kak Firda boleh berbagi sedikit cerita bahwa kenapa dulu tuh memilih jurusan DKV saat SMK tuh. Ini berarti aku ceritain dari awal nih. Bener-bener Oh, boleh banget. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman awalnya aku tuh kalau di kafe itu kan teman-teman tahunya kan desain komunikasi visual. Tapi aku tuh lebih tertarik ke fotografinya. Wow. Jadi aku sebenarnya sempat belok dikit ya. Jadi kayak passionku awalnya di fotografi. Tapi setelah masuk DKV aku lebih ke desain karena aku nemuin satu aplikasi nih yang benar-benar hampir semua orang tuh tahu, yaitu namanya Canva. Nah, dia tuh aplikasi yang benar-benar nemenin aku dari awal sampai ada di titik ini kayak gitu. Oke, berarti emang awalnya tuh belok gitu ya, lebih tepatnya. Awalnya tertariknya fotografi, tapi malah lebih tertariknya sama di desain visualnya gitu. Betul. Mungkin ya. Nah, kira-kira Kak Firda dulu pasti waktu masuk DKV tuh punya kan kayak ekspektasi atau mungkin harapan-harapan yang ternyata nggak sesuai nih sama yang ternyata Kak Firda udah jalanin gitu ya. Kira-kira boleh diceritain nggak sih Kak, mungkin kultur shocknya gitu mungkin ya apa? Oke, kalau sebenarnya dari awal ekspektasi aku tuh DKV itu lebih ke kayak syuting gitu. Jadi kayak full syuting, perfilman, fotografi, videografi, bener-bener turun langsung gitu kayak dari awal gitu. Terus ternyata setelah masuk di DKV ternyata lebih daripada itu. Jadi DKV itu kan desain komunikasi visual. Nah, jadi dia tuh bener-bener diajarin gimana cara kita mengkomunikasikan melalui visual, melalui media tadi. Nah, ternyata selama di DKV aku belajar banyak banget software-software kayak selain Canva nih ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada Premiere, sampai Adobe Illustrator juga aku diajarin di situ. Panjang banget sih ceritanya. Banyak Berarti macamnya. di DKV sendiri itu bukan hanya desain aja. Jadi Betul. DKV itu lebih dari itu, mulai dari penyampaian pesannya itu tadi kan ya Kak juga. Di belakang itu, di latar belakangnya, dari prosesnya itu benar-benar dijelasin sih di DKV itu benar-benar gimana cara pengemasan secara visualnya kayak gitu. Oke, keren banget ya Kak Firda ini ternyata ya. Banyak banget ternyata bidang-bidang yang ditekuni ternyata di DKV tuh gak cuma gitu aja gitu. Nah, sekarang nih ya, dengar Kak Firda sekarang nih udah jadi mahasiswa ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur gitu ya. Kira-kira kenapa nih alasan Kak Firda lebih memilih untuk ambil jurusan ilmu komunikasi aja gitu? Secara kan kita tahu gitu ya, semuanya semuanya juga tahu kalau ada jurusan-jurusan yang emang bisa lebih sesuai dengan jurusan Kak Firda waktu SMK gitu ya, kayak ya jurusan di kafe itu sendiri, jurusan desain interior gitu juga ada. Tapi kenapa Kak Firda lebih milih ambil komunikasi aja nih kayaknya? Oke. Kalau teman-teman tahu, aku sempat sebutin DKV kan desain komunikasi visual. Benar. Nah, jadi
di DKV aku tuh belajar gimana mengkomunikasikan berupa visualnya. Nah tapi selain itu juga di sisi lain aku tuh sangat tertarik sama hal-hal kayak forum diskusi, public speaking. Nah yang kayak gitu-gitu aku tuh sangat tertarik banget gitu. Dan pada saat aku melihat ilmu komunikasi sebenarnya itu enggak apa sih namanya kayak pindah jalur, enggak, sebenarnya enggak pindah jalur, itu tuh lebih aku tertariknya gimana sih cara pengemasan pesannya biar bisa jadi pesan yang efektif. Jadi basicku adalah desain gitu kan ya, di visualnya. Kemudian aku menerapkannya di ilmu komunikasi. Jadi medianya banyak nih, kalau di DKV kan cuma di visual doang. Tapi kalau di ilmu komunikasi lebih daripada itu. Jadi ada banyak kan komunikasi-komunikasi bentuknya kayak gimana gitu. Berarti kalau mungkin ya untuk orang awam atau ekimania yang belum tahu, mungkin mandanya DKV itu hanya sebuah Desain, ya. Nah, dari DKV ke ilmu komunikasi ini agak beda gitu ya. Ternyata sebenarnya itu Ada hubungannya. Betul. Tapi lebih untuk memperdalam keahliannya Kak Firda tadi dari yang DKV itu tadi. Betul. Oke. Tadi kan juga udah disinggung gitu ya di awal kalau misalkan selain kuliah nih, Kak Firda ini ternyata juga aktif banget di organisasi-organisasi kampus gitu ya. Boleh dong diceritain Kak Kaminia semuanya di rumah gitu ya, di organisasinya itu sebagai apa dan gimana nih pengalaman di organisasi itu sendiri? Oke, jadi ceritanya sebenarnya panjang banget. Hidup aku di organisasi itu dimulai dari kelas 8 SMP. Karena seperti yang aku bilang, aku kan sangat tertarik dengan public speaking, kemudian forum diskusi juga aku sangat tertarik banget. Jadi ketika di kelas 8 itu aku masih berapa tahun ya, 15, 14 gitu ya. Nah, di situ aku benar-benar ngerasain lika-liku di organisasi itu kayak gimana. Kemudian sampai di kuliah, aku merasa aku harus memperdalam step by stepnya itu kayak gimana. Apalagi aku masuk ke dunia kreatif nih, itu kan perencanaannya banyak banget. Jadi dari awal tuh ada pra-produksi, produksi sampai pasca produksi juga kita harus tahu dong. Apalagi kalau kita kerja di dunia kreatif. Jadi alhamdulillahnya juga di semester 2 di tahun pertama aku kuliah, aku juga dapat kesempatan untuk jadi fungsionaris multimedia di BEM-FISIP UKM Veteran Jawa Timur Kabinet Siap 2025. Dan alhamdulillah juga pada saat itu aku langsung diamanahi untuk jadi koordinator di divisi PDD, masih serumpun dengan kreatif juga di acara FISIP Fest 16. Itu salah satu proker besar di BEM FISIP itu sendiri kayak gitu. Ya, betul keren banget dari pengalamannya dan juga sebagai koordinator PJD di FISIP Fest. Kalau boleh tahu nih Kak Firda, mungkin sedikit diceritakan saat menjadi koordinator di FISIP Fest, mungkin ya ada tantangan atau lika-likunya boleh diceritain banget saat menjadi koordinator itu sendiri. Oke, kalau basic aku kan di DKV ya, kemudian aku masuk di ilmu komunikasi dan aku menerapkannya melalui BEM-FISIP ini. Sebenarnya BEM-FISIP ini benar-benar ngasih jam terbang buat aku. Jadi emang dari awal aku udah seneng, aku passion lah ya di desain itu, di kreatif ini. Kemudian aku dikasih amanah sebesar itu jadi koor PDD gitu. PDD kan publikasi, dokumentasi, dekorasi gitu. Jadi benar-benar banyak banget yang harus aku siapin, banyak yang harus aku atur. Jadi di FISIP Fest ini aku benar-benar dikasih jam terbang yang full. Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan evaluasi, aku benar-benar belajar di sini. Tantangannya sendiri lebih ke komitmen sih. Komitmen yang kuat itu penting banget. Apalagi orang-orang di dunia kreatif itu kan, aduh susah banget ya. Jadi itu benar-benar kerasa banget sih di situ untuk tantangannya. Dari segala riwayat organisasinya Kak Firda sendiri kan dari kelas 8 SMP nih ya kan. Nah kemudian juga saat kuliah diamanahi untuk menjadi koordinator PDD di FISIP Fest. Mungkin selama menjadi di dalam organisasi itu, apakah menurut Kak Firda organisasi itu penting nggak sih buat membekal kerja nanti untuk ke depannya? Oke, sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu dari berbagai orang tuh beda-beda. Ada yang setuju, ada yang bilang penting, ada yang bilang gak penting juga gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, karena aku dari kelas 8 SMP ya udah join organisasi, harusnya bagus dong riwayatnya kan ya. Kalau aku sih menurut aku penting banget. Organisasi itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika kerja kita tuh udah dituntut untuk bisa semuanya. Jadi kita udah nggak diajarin lagi nih gimana cara komunikasi tim gitu kan, gimana cara pengerjaan sebuah misal teaser gitu, misal produksian. Nah kalau di organisasi kita tuh benar-benar bakal ditemenin sama tim kita. Dari awal kita produksi sampai pasca produksi juga kita benar-benar step by stepnya itu kita tahu di organisasi. Jadi kita tuh tahu
ibaratnya jam terbangnya itu benar-benar di organisasi. Kayak trial error itu benar-benar di organisasi. Jadi kalau ditanya apakah penting atau enggak, menurut aku penting banget. Karena ya itu tadi, kalau di dunia kerja kita nggak akan diajari sih. Jadi skill gitu ya. iya harus bisa. Kita dituntut banget, apalagi di dunia kreatif itu kita jarang sih yang kerjanya tuh pribadi, lebih sendiri. Biasanya tuh lebih ke tim kan, kayak tim sosmed, kemudian tim produksi. Nah itu kalau kita nggak bisa komunikasi itu akan sedikit susah gitu. Oke, berarti emang menurut Kak Firda ini pengalaman di organisasi itu penting gitu ya untuk diterapkan di dunia kerja. Kalau gitu sekarang kita langsung aja nih masuk kalau ke pengalaman magang dan kerja. Gimana nih pengalaman pertama kali terjun ke dunia profesional as an designer grafis nih Kak Firda nih? Boleh diceritain Kak Kemennya semuanya? Oke, sebenarnya waktu itu aku magang kan masih SMK ya. Jadi itu aku terkejutnya itu di sistemnya. Sistem di dunia kreatif itu kan beda ya dari yang kita lihat di depan layar. Mungkin kalau orang-orang lihat tuh kayak istilah anak agensi. Nah, anak agensi itu kan kayak wow gitu kan, kayak orang tuh benar-benar tertarik banget buat masuk agensi. Tapi ketika aku terjun langsung itu ternyata sistemnya tuh beda-beda. Jadi ada kayak istilah agensi, instansi dan lain sebagainya. Itu mereka per sistem tuh beda. Kebetulan waktu itu aku magang di 2 tempat. Jadi kalau biasanya cuma 6 bulan, aku waktu itu 3 bulan. Jadi yang 3 bulan tuh di agensi dan 3 bulannya di instansi. Jadi aku benar-benar ngerasain perbedaannya gitu. Emang sistemnya yang beda dan itu juga yang membuat aku semakin tertantang gitu. Benar, ya sih. Kalau kan Gen Z sekarang gitu kan kalau nyari kerja tuh cari yang keren nih, mau dong gitu kan. Oke, mungkin nih Kak, itu tadi kan bahwa Kak Firda itu pas magang di 2 tempat yang berbeda, satu agensi, satu instansi. Pasti itu kan banyak perbedaannya kan ya Kak, dari agensi sendiri bagaimana, dari instansi sendiri pun pasti berbeda. Nah mungkin tantangan sendiri dari Kak Firda selama magang itu apa aja sih Kak? Untuk tantangannya, apalagi dunia profesional ya, kita tuh kan sebagai manusia emang kita punya idealis sendiri ya teman-teman. Pasti kita punya kayak mau aku gini, aku suka yang style begini gitu kan. Tapi begitu kita terjun ke dunia profesional, kita nggak bisa melulu dengan hal itu. Jadi kita harus bisa menerima kritikan. Misalnya nih, desain yang aku buat itu sebenarnya udah bagus banget, aku udah suka banget sama stylenya. Tapi atasan aku nggak suka, bener-bener kayaknya ini kurang ini deh mbak, gitu kan. Jadi kayak satu sisi, Pak perasaan ini udah bagus gitu, cuma kata beliau bagusnya kayak gini mbak gitu. Jadi sebagai desainer benar-benar yang pekerja kreatif kita harus open dengan saran-saran dari atasan biar kerja kita juga enak gitu. Kalau beda pendapat mulu kan nggak nemu ya jalan keluarnya gitu. Jadi emang kita harus menerima masukan sih. Oke, penting banget nih buat Kemennya semuanya ya. Jadi kalau kerja di dunia profesional sebagai desainer gitu ya, itu harus siap banget dikritik dan menerima masukan. Karena ya kembali lagi ya, itu buat kebaikan diri kita sendiri juga. Nah, kalau selanjutnya kalau pastinya kan harus siap untuk dikritik kan ya. Mungkin untuk Ekemenia yang mau terjun ke dunia visual sendiri atau desain visual ini, mungkin dari Kak Firda, skill penting apa aja sih yang mungkin Ekemenia harus punya untuk kedepannya? Kalau mungkin aku ada 3 kunci nih. Namanya 3K. Wow, apa tuh Kak? 3K. 3K ini yang pertama itu ada kreativitas. Seperti nama kita gitu kan. Kreatos ya. Nah kalau kreativitas ini lebih ke diri sendiri sih. Nggak mungkin dong kita terjun ke dunia kreatif tapi kita nggak kreatif. waduh iya sih, pasti dituntut untuk selalu kreatif. Iya. Jadi emang kunci yang pertama kita harus kreatif. Yang kedua harus konsisten. Kalau percuma nih kalau kita kreatifnya di awal doang, kita nggak bisa konsisten sampai akhir, itu kan bakal susah gitu ya gonjang-ganjing gitu loh. Naik turunnya benar-benar susah banget sih. Jadi konsisten itu penting banget. Dan yang ketiga apa nih? Apa ya? Komunikasi teman-teman. Jadi ketika kita bekerja dengan tim kreatif nih, kita udah kreatif nih, ide kita bagus. Kemudian kita udah konsisten, ide kita udah matang banget. Tapi kita nggak bisa komunikasiin ke tim. Nah itu sih yang susah. Makanya kenapa teman-teman penting banget buat belajar 3 ini. Namanya 3K, oke? Yang pertama apa tadi? Kreativitas. Yang kedua konsistensi. Dan yang ketiga komunikasi. Langsung inget ya teman-teman. Komunikasi adalah kunci ya Kemennya semuanya. Betul banget.
Oke, aku setuju banget sih sama apa yang udah disampaikan Kak Firda tadi gitu. Karena ya kita kalau kerja di dunia kreatif gitu bukan cuman jago untuk belajar di aplikasinya doang gitu ya, mengaplikasikan aplikasi itu sendiri, tapi juga penting untuk 3K itu tadi mungkin bisa diterapin ke Ekimania semuanya. Ya betul banget. Sebenarnya software tuh udah basic ya. Kalau istilah sekarang tuh kan banyak banget pekerja kreatif tuh yang udah punya portofolio, brandingannya udah bagus banget. Jadi selain dari hard skill, teman-teman penting banget punya soft skill yang bagus. Jadi teman-teman akan lebih dilihat nih, teman-teman bakal lebih menonjol daripada pekerja kreatif yang lain kayak gitu. Oke, itu tadi kan tentang skill-skill nih Kak dari Kak Firda tadi, yaitu ingat-ingat ya Ekimania ada 3K. Jangan lupa. Nah, lanjut nih Kak, mungkin untuk yang spesifik banget ke dunia desain visual nih, dari Kak Firda sendiri bakal ada tips nggak sih Kak dari selain 3 skill tadi nih untuk masuk ke dunia desain visual itu sendiri? Buat Ekimania yang mungkin pengen gitu, ada tips-tips nggak? Oh yang masih mau terjun gitu Iya, ya? masih mau terjun ke dunia kreatif gitu, mungkin nggak udah punya tips-tips. Oke, kalau saran dari aku sih mungkin teman-teman kenali minat dulu sih. Kenali minat dulu, kemudian riset itu penting banget karena nggak cuma kalau sekarang itu kan seperti yang aku bilang tadi istilah anak agensi itu kan keren banget sih emang. Yes. Tapi ya teman-teman penting banget buat riset biar teman-teman tahu gimana prosesnya dari awal sampai akhir, jatuh bangunnya gitu kan, lika-likunya kayak gimana, itu penting banget. Jadi teman-teman wajib buat riset. Dan kalau teman-teman udah riset, yang terakhir itu yakinin diri teman-teman. Jadi masuk di dunia kreatif, teman-teman suka, teman-teman passion, enjoy ngelakuinnya. Jadi kalau yakin itu kan enak ya, Yes. bisa dinikmati gitu setiap prosesnya. Bahkan ketika kita berhasil maupun enggak, kita bisa berkembang di situ. Nah, karena kita udah take as a consequence gitu ya, kalau memang kita udah terjun di situ dan kita udah riset, udah tahu gimana sulitnya. Jadi apapun nanti yang akan terjadi ya harus diterima dan dijalanin ya Ekimania semuanya ya. Kan passionnya juga nih Kak, udah Ya. riset harus enjoy the process. Enjoy the process. Nah, keren banget ya. Kalau gitu mungkin Kak Firda ada nih saran buat teman-teman atau Ekimania semua di rumah yang masih bingung untuk pilih jurusan atau karir gitu. Karir kedepannya itu seperti apa yang mau diambil? Kira-kira Kak Firda punya Jurusannya ini cocok apa enggak ya kan? Oke, kalau buat teman-teman semua, buat Ekimania, mungkin teman-teman bisa mulai aja dulu sih kalau dari aku. Soalnya sekarang tuh susah banget kalau teman-teman mau mulai tuh kayak ragu. Kebanyakan tapi bagaimana mau sukses kalau kebanyakan tapi. Nah itu dia, jadi teman-teman penting banget Ekimania buat langsung mulai aja dulu. Hasilnya kayak gimana tuh pikir belakangan aja. Seiring berjalannya waktu kita tuh pasti berkembang. Mungkin aku juga pasti saat ini melihat desainku yang dulu itu pasti kayak ini desain apa sih? Tapi sekarang di detik ini kayak tapi keren sih, pada saat itu ternyata aku bisa desain segitunya gitu. Mulai gitu. Iya, kita udah ada di detik ini tuh pasti bangga karena kita enjoy menjalaninya tuh sepenuh hati gitu. Nah itu tadi ya Ekimania, jangan cuma ngikutin tren-tren atau kayak lihat kerjanya tuh keren doang tapi nggak sesuai dengan kita, ya buat apa gitu ya di jalan. Bener banget, karena yang udah disampaikan Kak Firda tadi, kita harus kenali minat kita, riset juga tentang kedepannya itu bagaimana. Jadi untuk kedepannya Ekimania mungkin akan lebih suka prosesnya, untuk enjoy prosesnya, karena kan itu lagi minatnya Ekimania sendiri kan, pasti lebih kuat untuk jalanin kedepannya nih. Ya, kalau kita suka prosesnya berarti kita akan kuat jalaninnya. Yes, Gitu kali ya guys banget, ya. Harapannya seperti itu. Iya, harapannya seperti itu ya. Nah, gak terasa nih kita udah ngobrol panjang banget ya tadi ya. Dari mulai kita sudah bahas mengenai gimana awal mulanya Kak Firda terjun ke dunia kreatif. Terus kuliah ilmu komunikasi buat memperoleh skill, memperdalam skill dan pengalaman lewat mengikuti organisasi kampus. Sampai akhirnya semua itu bisa diterapkan sama Kak Firda di dunia profesional gitu ya. Nah, kita sekarang udah sampai di penghujung acara kita di akhir episode podcast kita hari ini. Oke, terus tadi juga Kak Firda udah nyampein juga nih Ekimania, jangan lupa sama tips-tipsnya tadi dan juga trikit. Oke, dan motivasi juga buat Ekimania yang tertarik dan minat untuk terjun ke dunia kreatif khususnya.
Terima kasih banyak Kak Firda atas cerita dan insight-nya hari ini. Yes, buat Ekimania semua yang sudah mendengarkan, semoga episode hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia kreatif gitu ya, atau dunia desain visual dan perjalanan karir kreatif. Bareng aku Rahma Dan aku Resya. Sampai jumpa di Great Talks episode berikutnya. Bye! Great Talks, where creative mind